Ini dalam rangka refleksi Harla Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87 tahun dengan tema Semangat Transformasi Media Juang Gerakan Pemuda Ansor. Dalam hal ini saya bersama-sama dengan Ketua Tanfijiyah NU yang saya sebut namanya sahabat Sulaiman Adadau. Menurut Ketua NU atau harapannya untuk transformasi media juang Gerakan Pemuda Ansor itu seperti apa? Dalam hal ini saya berikan kesempatan untuk Ketua Tanfijiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat Rahwandi Batutuhe selaku Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Bone Bolango, sahabat-sahabat dari media online. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun atau hari lahir Gerakan Pemuda Ansor ya ke-87. Menarik sekali tema hari ini, yakni semangat transformasi media Gerakan Pemuda Ansor. Sebelum saya memberikan sedikit pandangan dari saya tentang transformasi media, kami dari pengurus cabang NU mengapresiasi apa yang menjadi kegiatan dari sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dalam memperingati hari lahirnya yang ke-87 ini, yang hari ini bersamaan dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Gerakan Pemuda Ansor ini mengingatkan saya di tahun 1993 menjadi kader pertama Gerakan Pemuda Ansor lewat latihan kader kepemimpinan. Alhamdulillah di usia saya saat ini masih bisa bersama para sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan sekaligus melihat bagaimana perkembangan daripada Gerakan Pemuda Ansor hari ini. Dan ini mengingatkan masa-masa kita kemarin, bagaimana kita berjuang membesarkan organisasi yang merupakan ujung tombak daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau dulu kita baru mengenal Ansor, di Gorontalo itu kita baru mengenal Ansor. Yang kita tahu ujung tombak daripada NU itu adalah Gerakan Pemuda Ansor, Patayat dan Gerakan Pemuda Ansor. Sehingganya banyak yang lahir kader-kader NU itu diawali dari pengkaderan yang kita laksanakan di desa-desa ataupun di tempat-tempat di mana kita di situ mengkader para pemuda yang kita rekrut. Terakhir kita bayat mereka menjadi Jami'iyah Nahdlatul Ulama melalui anggota Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Berbicara mengenai transformasi media juang daripada Gerakan Pemuda Ansor ini sangat perlu di kita sebagai pemuda, utamanya kita yang bernaung di Nahdlatul Ulama. Kalau semua badan otonom NU, khususnya di badan otonom kepemudaan, semua itu melabeli namanya NU, Fatayat NU, Muslimat NU, IPP NU, IPNU. Tapi kalau Ansor, dia sendiri Gerakan Pemuda Ansor.
Bahkan di zamannya kita, di zaman 90-an itu ada isu ketika Ansor itu keluar daripada PBN itu sendiri. Itu pernah ada isu, ya. Nah, tapi itu tidak terjadi karena kegigihan daripada pengurus besar untuk terus mengadakan perubahan-perubahan di tubuh badan otonom, termasuk gerakan pemuda Ansor. Nah, ini perlu bagi sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, kita harus ada sebuah media yang merupakan ladang juang kita, bagaimana mengkampanyekan ataupun mempublikasikan gerakan-gerakan yang kita lakukan sebagai kader-kader NU itu sendiri. Dan ini perlu buat kita, dan ini sebagai langkah-langkah kita, utamanya dalam memperingati Harla gerakan pemuda Ansor ini, minimal ada satu tanda kita bahwa kita sudah masuk di era yang saat ini yang sangat diharapkan oleh pemuda maupun organisasi NU itu sendiri. Karena kalau Ansor sudah bergerak, NU juga sudah bergerak. Karena Ansor ini adalah bentengnya para ulama, bentengnya para kiai, bentengnya daripada jamiah itu adalah gerakan pemuda Ansor. Karena di situ ada gerakan itu kan bergerak, ya, sama dengan Nahdlatul Ulama, dia bangkit. Nah, demikian juga pemuda, dia harus bergerak. Maka untuk itu perlu semangat ini kita bangun, bagaimana kita harus ada satu wadah untuk bisa mempublikasikan hasil-hasil perjuangan daripada sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor. Terima kasih, cukup mencerahkan. Ya, kami kedatangan kiai kami, Bapak Kodi Bone Bolango. Ya. Terima kasih. Tadi pembicaraan tadi sungguh sangat mencerahkan atau mengingatkan kita pada sejarah-sejarah gerakan pemuda Ansor yang berada di tingkat lokal. Terus mengapa kami mengangkat di Bone Bolango itu adalah transformasi media juang. Sebenarnya transformasi Ansor Banser untuk tema nasional itu. Untuk tema nasional itu adalah transformasi Ansor Banser. Untuk transformasinya itu berbicara untuk transformasi itu tidak hanya dalam satu bidang saja. Itu bisa pada segi ekonomi, segi politik, dan dalam segi perjuangan itu sendiri kami mengangkat tema media. Terus dalam hal ini NU itu sendiri banyak NU, terutama NU Bone Bolango itu banyak membantu atau mensupport kerja-kerja Ansor yang ada di Bone Bolango itu sendiri. Kita kasih kesempatan untuk Bapak Kodi Bone Bolango untuk menyampaikan harapan terhadap tema kita pada hari ini, semangat transformasi media juang gerakan pemuda Ansor. Dalam hal ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah hadirin yang sama dirahmati Allah, pertama dan utama marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Selawat dan salam sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, tadi transformasi media juang gerakan pemuda Ansor. Pemuda Ansor itu adalah merupakan salah satu tangan ya dari PBNU, dan insya Allah diharapkan dari pemuda Ansor ini bisa melakukan hal-hal yang seperti yang diperjuangkan oleh para pendiri NU, yaitu Kiai Hasyim maupun para ulama-ulama yang termasuk di dalam pendiri NU. Nah, kalau di zaman mereka yang mereka perjuangkan itu adalah selain untuk agama di Indonesia, juga mereka memperjuangkan kemerdekaan ya, kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bahkan kalau kita melihat bahwa banyak pejuang-pejuang itu dari kalangan santri ya, dari kalangan santri. Bahkan para pemimpinnya adalah para kiai ya, para kiai. Dan itu adalah yang menjadi tujuan utama Nahdlatul Ulama. Terutama kalau di zaman sekarang kita sudah dalam keadaan merdeka, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan keutuhan NKRI ya. Dan juga kita harus melakukan sesuatu yang bisa memajukan negara kita ya. Karena namanya saja pemuda Ansor berarti orang-orang yang masih muda ya, masih berpotensi untuk ya, masih punya potensi besar untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk negara kita ini ya. Jangan hanya sekedar kita memperhatikan amalia-amalia Nahdlatul Ulama saja, tapi selain kita mempertahankan amalia Nahdlatul Ulama, juga kita bagaimana agar pemuda Ansor ini bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan bangsa dan negara serta mempertahankan NKRI ya. Karena itu memang sudah menjadi tekad para ulama-ulama kita terdahulu, yaitu mereka berjuang mati-matian ya, mereka berjuang mati-matian untuk agar negara kita ini bisa menjadi negara yang aman. Kenapa? Kalau aman kita bisa menjalankan agama ya, kita bisa menjalankan agama. Nah, di zaman dulu itu karena masih dalam masa penjajahan, sehingga para kiai itu mereka tidak leluasa untuk menyebarkan, untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama. Nah, sehingga dibutuhkan kemerdekaan. Nah, insya Allah pemuda Ansor bisa menciptakan kemerdekaan ya dalam memperjuangkan agama di zaman modernisasi sekarang ini ya. Dan itu memang harapan utama ya, yang menjadi harapan utama kita untuk pemuda Ansor, yaitu yang pertama, perbanyak ilmu ya. Dengan kata lain kita harus banyak belajar, apalagi masih muda ya, masih muda-muda, perbanyak belajar ilmu. Kalau kita melihat biografinya Kiai Hasyim
Kiai Hasyim itu adalah orang yang sangat rakus ilmu. Beliau tidak puas dengan ilmu yang telah beliau dapatkan dari keluarganya sendiri. Beliau masih meminta izin kepada keluarganya agar belajar, diberi kesempatan belajar di pondok-pondok pesantren yang lain dan juga terhadap guru-guru yang lain. Nah, jangan sampai kita adalah orang yang merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kita harus menjadi orang yang rakus terhadap ilmu, dan insya Allah dengan ilmu itu kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Kayak ini. Terima kasih, cukup bagus dan bahkan sangat bagus harapannya untuk Gerakan Pemuda Ansor untuk tidak hanya fokus pada amalia NU, tapi juga harus berjuang untuk membela ataupun mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terus dalam hal ini juga saya meminta pesan dan kesan dari Ketua NU untuk Gerakan Pemuda Ansor. Ya, terima kasih. Kembali kepada tema kita hari ini, semangat transformasi media juang Gerakan Pemuda Ansor. Ini kita melihat eksistensi daripada Gerakan Pemuda Ansor seperti yang saya sampaikan di awal tadi, secara lokal bagaimana eksistensi kita di Gorontalo, khususnya kita di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian secara nasional, melihat di kondisi saat ini, utamanya di pandemik COVID-19 ini, kami lihat Gerakan Pemuda Ansor itu banyak hal-hal yang menjadi sebuah inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Bagaimana mengatasi COVID ini, membantu para korban COVID, ataupun di setiap saat Gerakan Pemuda Ansor itu sudah tampak, bahkan sudah lebih dari apa yang menjadi harapan daripada NU itu sendiri. Kemudian kita lihat di sejak pandemi COVID-19 ini, kita dibatasi ketika kita mau kumpul-kumpul. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Media ini harus dimanfaatkan. Bagaimana kita dakwah digital, dakwah online, Facebook, YouTube. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Ada pesan-pesan, mungkin ada ceramah-ceramah ataupun ngaji kitab bersama kiai-kiai kita. Kiai mungkin ada di Gorontalo, kayak hari ini ada Kiai Helmi Pedungge, Kiai Rasid Kamaru, para kiai-kiai yang ada. Nah, mungkin ini harus kita Gerakan Pemuda Ansor harus menyebarkan ini. Nah, bayangkan kita duduk di sini saja ketika Kiai Helmi menyampaikan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Bayangkan di luar sana ratusan bahkan ribuan yang bisa menonton kita punya siaran langsung. Nah, ini salah satu usaha-usaha dari harapan kami, Gerakan Pemuda Ansor bisa melaksanakan gerakan-gerakan dakwah online seperti ini. Ini harapan dari kami, sehingganya kita tidak putus dalam kita sebatas tatap muka, tapi gerakan ini kita wujudkan dalam gerakan dakwah. Yang berikut juga kami pesan kepada Gerakan Pemuda Ansor ini bisa mengambil bagian dalam program pemerintah hari ini, bagaimana menuntaskan buta huruf Al-Quran yang menjadi prioritas pemerintah daerah di kepemimpinan HPMU, Hamim Bo Mirlan Uloli. Ada di situ saya lihat bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, ini juga peran daripada Gerakan Pemuda Ansor ini sangat diharapkan. Bagaimana kita melibatkan sahabat-sahabat ini di taman-taman pengajian atau di majelis-majelis taklim
kita mendata di situ. Nah, ini salah satu gerakan kita bagaimana membantu program daripada pemerintah daerah Kabupaten Bonebulango. Ini harapan dari kami, dan ini juga insya Allah ini akan menjadi girah baru di Harla Ansor ke-87. Kami lihat dan kami akan tunggu bagaimana gerakan daripada sahabat-sahabat ke depan, utamanya menyikapi hal-hal yang menjadi program daripada pemerintah daerah sendiri. Kita jangan bertanya apa yang diberikan oleh pemerintah daerah hari ini kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan hari ini kepada pemerintah daerah. Nah, ini yang kami tunggu jawaban dari sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor. Terima kasih. Pesan dan kesan dari Bapak Kodi Bonebulango, yaitu Kiai Helmi Purungge. Sebelum kita mengakhiri, jadi minta kesan dan pesan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Harapan saya untuk pemuda Ansor, ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pemuda Ansor. Nah, contohnya seperti yang telah dikatakan oleh Pak Sulaiman tadi, bahwa sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan buta huruf Arab, ya, baik itu untuk anak-anak, kalangan anak-anak, mulai dari kalangan anak-anak maupun orang-orang dewasa. Karena memang tidak bisa dipungkiri masih ada juga orang-orang dewasa yang belum bisa baca Quran, dengan kata lain masih buta huruf-huruf Arab. Nah, ini adalah salah satu kesempatan besar, ya. Ini adalah merupakan salah satu kesempatan besar bagaimana para pemuda Ansor ini untuk bisa menciptakan taman-taman pengajian, ya, taman-taman pengajian. Nah, memang di saat sekarang ini, ketika kita masih ditimpa pandemi COVID, ya, memang kita masih dengan kata lain dilarang untuk berkumpul, ya, berkumpul. Nah, sekarang kalau pada saat kita membuka, ya, artinya membuka taman pengajian, ya, otomatis tidak bisa dihindari berkumpul itu, ya. Nah, otomatis tidak bisa dihindari. Nah, tinggal bagaimana caranya agar apa yang diharapkan itu tidak sampai terjadi. Selain keinginan kita tercapai, dan hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak sampai terjadi. Nah, begitu juga terutama yang menjadi harapan saya untuk pemuda Ansor. Nah, sekarang pergaulan anak muda sekarang itu ini yang harus dipikirkan, ya. Nah, pemuda Ansor, ya, berusaha bagaimana bisa merangkul anak-anak muda sebanyak mungkin. Mereka diaktifkan dalam melakukan berbagai macam kegiatan, ya. Pemuda Ansor yang memfasilitasi, ya. Pemuda Ansor yang memfasilitasi, mungkin pemuda Ansor bisa bekerja sama dengan apa, agar anak-anak muda ini mereka bisa melakukan hal-hal yang positif. Karena terutama, ya, pergaulan zaman sekarang kan mungkin kita sudah tahu semua, ya. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai anak-anak muda kita malah mereka gemar melakukan hal-hal yang bisa merusak mental mereka, dan ini pasti akan mengganggu, dan ini pasti akan
ini tidak istilahnya ini bisa merugikan negara kita, karena takutnya pemimpin kita di zaman akan datang ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan akhlak yang baik. Nah, sehingga ini harapan saya untuk para pemuda Ansor bagaimana bisa menarik anak-anak muda ini agar bisa ikut andil bersama-sama pemuda Ansor untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, ya, selain untuk agama juga untuk masyarakat sekitar, terutama masyarakat di sekitar Bone Bolango. Nah, terima kasih pesan dan kesan dari Pak Kadi Bone Bolango dan Ketua NU Bone Bolango yang saya rasa itu sangat-sangat berdampak positif bagi gerakan pemuda Ansor itu sendiri. Maka sebelum saya mengakhiri talk show ini, sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, saya mengutip pesan dari pimpinan pusat, yaitu Gus Yakut. Tak perlu gaya-gayaan lagi dengan Ansor, tak perlu membangga-banggakan diri karena kita sebagai kader Ansor, karena Ansor itu tidak Ansor itu tidak butuh Anda yang butuh Ansor. Maka untuk harapan saya untuk kader-kader gerakan pemuda Ansor terutama yang ada di Bone Bolango, mari sama-sama